Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di pertemuan hari ini kita bertemu kembali walaupun masih dengan kondisi yang sama, tapi selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Nah, di pertemuan hari ini kita masih bicara biologi di kelas 10 dan Ibu masih berbicara mengenai ekosistem. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir di materi ekosistem di part 6, yaitu kita akan membahas masih ngomongin tentang siklus biogeokimia. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai siklus air dan siklus karbon. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, yaitu ada dua yang akan dibahas. Yang pertama adalah siklus nitrogen dan yang kedua adalah siklus fosfor. Supaya lebih jelas kita langsung mulai aja ya. Oke. Nah, seperti biasa, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu untuk mengetahui proses terbentuknya protein nabati ataupun hewani, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui fosfor yang ada dalam bumi ya, dan apa manfaat fosfor bagi kehidupan. Supaya lebih jelas kita langsung mulai. Pembahasan pertama yaitu mengenai siklus nitrogen. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya di pinggir. Nah, inilah dia siklus nitrogen. Sedikit informasi dulu buat kalian. Nitrogen adalah, atau nama ilmiah, nama kimianya N2, merupakan salah satu unsur yang ada banyak di atmosfer ya. Jadi kita biasanya menemukan nitrogen itu di atmosfer. Nah, kurang lebih sekitar 70%, dan nitrogen merupakan salah satu bahan yang mengakibatkan di udara itu hampa ya. Dan biasanya mungkin kalian suka mendengar kalau di pom bensin juga ada istilahnya nitrogen ya, sehingga bisa mengakibatkan si ban itu menjadi ringan. Nah, karena nitrogen itu dia bisa mengakibatkan terbentuknya ruang hampa udara. Nah, tapi bukan itu yang akan dibahas hari ini. Nitrogen dalam kehidupan itu untuk apa sih? Oke, nitrogen dalam kehidupan memiliki fungsi utama yaitu sebagai pembentuk yang namanya asam amino atau DNA ataupun RNA yang ada dalam suatu makhluk hidup ya. Jadi terbentuknya suatu makhluk hidup kan harus ada gen ya. Nah, itu awal mulanya dari nitrogen. Nah, bagaimana nitrogen itu bisa digunakan? Tidak bisa kita menggunakan N2 atau nitrogen yang bebas itu secara langsung, nggak bisa, tapi harus dengan proses. Adapun prosesnya yang pertama, nah, jadi si nitrogen yang ada di atmosfer itu dia harus mengalami proses yang pertama fiksasi. Apa itu? Yaitu pengikatan. Nanti si N2 ini harus diikat dulu untuk membentuk yang namanya NO3- atau nitrat. Nah, adapun proses ini biasanya dilakukan oleh bakteri ya. Ada bakterinya, biasanya ada 3 macam, mulai dari Azotobacter, kemudian ada Anabaena, kemudian ada Rhizobium, dan satu lagi biasanya ada yang ini. Oke, nah itulah dia beberapa bakteri yang biasanya dimanfaatkan untuk mengikat nitrogen bebas. Nah, salah satu bakteri yang mengikat nitrogen bebas, salah satunya adalah Rhizobium yang biasanya ada pada tanaman polong-polongan. Nah, nanti ketika sudah terbentuk nitrat dan kemudian tanaman polong-polongan atau tumbuhan yang ditempel oleh tanaman polong-polongan tersebut, nanti akan terbentuk nitrat di sana. Ketika hewan ataupun manusia memakannya ya, maka si nitrat itu akan berpindah ke dalam tubuh hewan atau manusia dan akan terbentuk yang namanya protein. Kalau di tumbuhan itu akan terbentuk protein nabati, kalau di hewan itu akan terbentuk protein hewani. Nah, saat hewan ataupun tumbuhan tersebut mengalami kematian, maka hewan atau tumbuhan tersebut akan mengalami proses penguraian dengan nama amonifikasi. Nanti dia akan mengamonifikasi dan terbentuklah yang namanya NH3 atau amoniak. Nah, kemudian selanjutnya si amoniak tadi nanti akan mengalami proses nitrifikasi dengan 2 tahap. Yang pertama adalah nitritasi dengan bantuan bakteri namanya Nitrococcus ya, dan Nitrosomonas untuk membentuk nitrit. Kemudian nanti nitrit akan mengalami nitratasi membentuk nitrat dengan bantuan Nitrobacter. Nah, kemudian nanti si nitrat tadi dia akan kembali mengalami proses penguraian atau denitrifikasi ya, atau dekomposisi, sampai akhirnya dia akan kembali lagi membentuk N2 atau nitrogen dan kembali lagi dikeataskan atau dikeatmosferkan. Sehingga itulah dia siklus dari siklus nitrogen. Nah, itulah dia ya. Sehingga nggak heran walaupun makhluk hidup itu
banyak yang mati atau ada yang hidup, dia nggak punah. Kenapa? Karena tadi mengalami siklus ya, untuk terbentuknya makhluk hidup baru. Makhluk hidup baru itu adanya suatu siklus nitrogen tadi. Oke, kita next yang kedua. Nah, siklus yang kedua yang tidak kalah penting adalah siklus fosfor. Nah, siklus fosfor ini biasanya kita mungkin kalian tidak terlalu tahu ya, tapi perlu kalian ketahui fosfor itu merupakan bagian penting dalam kehidupan, di mana fosfor biasanya ada di mana? Ada di dua macam. Yang pertama biasanya ada di pelapukan batuan mineral, atau yang kedua yaitu hasil dari penguraian suatu makhluk hidup ya. Nah, bentuk dari fosfor yang ada di sana biasanya dalam bentuk fosfat anorganik. Nah, sehingga untuk kita bisa gunakan dalam kehidupan itu harus dalam bentuk fosfat organik. Maka prosesnya yaitu, nah bisa kalian perhatikan di sana, yaitu si fosfat anorganik ini harus diserap ya nanti oleh tumbuhan untuk membentuk H2PO4 atau HPO42- dan satu lagi PO43-. Nah, sehingga terbentuklah yang namanya fosfat organik. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa sih Bu si fosfat organik anorganik berubah jadi fosfat organik? Ada banyak fungsinya. Yang pertama yaitu untuk penyimpanan dan pemindahan energi. Yang kedua adalah untuk membentuk asam nukleat, dan terakhir yaitu untuk membantu dalam proses respirasi dan asimilasi. Nah, selanjutnya kemudian setelah fosfat organik itu ada dalam tumbuhan, nanti bisa berpindah ke hewan ataupun manusia dalam bentuk rantai makanan ketika si hewan atau manusia tersebut memakan tumbuhan yang ada fosfat organik tersebut ya. Nanti, nah pada saat si hewan atau tumbuhan tersebut mati, nanti si fosfat organik tersebut akan kembali lagi membentuk yang namanya fosfat anorganik, yaitu dengan proses penguraian ya. Nanti akan mengalami penguraian. Nah, sehingga terbentuklah kembali yang namanya fosfat anorganik. Dan biasanya fosfat anorganik ini ada dalam suatu batuan mengalami proses sedimentasi ya. Oke. Nah, kemudian dia akan mengalami pelapukan kembali seperti yang tadi Bu katakan, maka akan balik lagi seperti tadi. Oke. Nah, jadi seperti itulah siklus fosfor dan siklus nitrogen. Nah, mungkin pembahasan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan selalu semangat buat belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan langsung chat Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.